Hey, what's up guys, welcome back to episode of SK Vlog. Jadi hari ini kita bakal review satu mobil. Ini dia, udah ngintip ya dia ya. Yes, it's a Volkswagen Golf GTI MK6. Tapi bukan yang biasa. It's a 2 doors and sunroof guys. Oke guys, jadi spesialnya apa sih? Kemarin kita naksir banget sama mobil ini karena mobil ini katanya langka ya. Selain lucu, ini langka banget. Cuman 2 pintu, yang biasa kan 4 pintu. Sama kayak temennya dia, Golf TSI, itu 4 pintu. Nah, kalau kalian pakai mobil ini, udah pasti kelihatan Golf GTI karena ini 2 pintu doang guys. Kalau kamu lihat, cuman 2 pintu doang dan ada sunroof. Oke guys, gue udah tanya ke ATPM, ternyata Golf GTI MK6 yang 2 doors cuman ada 11 unit di Indonesia dari ATPM ya. Dan yang sunroof itu cuman 3 doang. 1 hitam, 2 putih. Jadi ini ngebuat mobil ini di Indonesia itu langka banget guys. Kalau kalian tahu, dulu gue pernah sempat punya Golf TSI MK6 yang 4 doors ya. Sekarang ada 2 doors ya, warna United Grey. Dan mobil itu enak banget buat di daily drive-in guys. Selain kenceng banget, irit, kecil, compact, dan buat nyelip-nyelip di tol atau mungkin dalam kota, mobilnya enak banget. Dan kali ini mobilnya 2 pintu. Ini versi lebih kerennya ya, dan jauh lebih kencengnya guys. Sekarang kita bakal tes kira-kira seenak apa mobilnya. Dan gue pengen kasih lihat kalian seberapa serunya naik GTI Golf MK6 ini yang 2 doors dan sunroof. Dan gue pengen kasih tahu kalian beberapa alasan kenapa kalian juga harus punya Golf GTI MK6. Oke guys, kita udah di cabinnya Golf GTI MK6. Yang ini full stock ya, karena sayang banget mobilnya kalau dimodif-modif, karena mobilnya jarang langka. Sebenarnya kalau misalnya emang gue buat pakai, gue bakal modif sih. Cuman karena ini bakal kita jual nantinya, ini stoknya man cave, jadi kita nikmatin aja pas mobil ini standar. Oke, kita jalan-jalan aja naik Golf GTI-nya. Wah gila, gue kangen banget bawa VW. Oke guys, ini first drive gue di Golf GTI MK6. Karena gue belum bawa jalan-jalan, si Dilbert yang bawa pulang kemarin. Sekarang waktunya gue bawa jalan-jalan guys. Mobilnya agile sekali ya. Oke guys, feeling bawahnya itu seperti VW pada umumnya ya. Golf TSI, Golf GTI itu sebenarnya mirip-mirip banget. Jadi nostalgic banget gue nyetir mobil ini. Dan mobil terenak yang pernah gue beli buat daily drive itu adalah Golf TSI waktu itu. Dan ini versi lebih kencengnya, lebih performance-nya. Dan Golf GTI itu sebenarnya udah lama ya di dunia permobilan. Pertama kali gue lihat GTI itu di NFS Underground. Gue pas lihat, ih mobil apaan nih, kotak-kotak aneh gitu kan. Gue gak suka, jauh tuh gue ambil Civic kalau gak salah. Nah tapi ternyata lawan gue GTI kenceng-kenceng. Jadi akhirnya gue ambil GTI waktu itu. Gue inget banget, gue modifnya warna hijau, palaknya hijau, semua hijau pokoknya. Biar kayak kodok, saya lucu mobilnya bulat-bulat kotak. Ya dulu kotak-kotak gitu, sekarang bulat-bulat mobilnya. Oke, jadi bedanya apa sih GTI sama TSI? Jadi pertama bedanya itu interior ya. Gue ngomong interior dulu karena kita lagi di interior sekarang. Headlinersnya udah hitam semua. Terus setirnya ada flat bottom steer. Shift knobnya juga beda, bulat ya, benar kayak Golf ya. Terus head unit juga udah beda. Jadi head unitnya TSI itu single din, ini udah yang layar, jadi bisa pecah-pecah gitu. Namanya RCD berapa gitu, gue lupa. Tapi overall look untuk GTI itu jauh lebih sporty. Seatsnya juga beda. Seatsnya itu yang ini semi bucket seat gitu ya. Dan di lambang joknya itu ada lambang GTI. Ini yang membedakan Golf TSI dan GTI. Untuk eksterior, kalau yang 4 pintu nggak gitu banyak beda sebenarnya. Beda headlight, beda stop lamp. Terus dulu itu gue mau ganti diffusernya GTI ke TSI gue, tapi ternyata ada yang beda. Nah ternyata bumper belakangnya juga beda, bumper depannya juga beda, ada side skirtnya juga. TSI itu paling polos. Nah GTI itu bumper depan, samping belakangnya itu lebih sporty. Kalau yang ini headlightsnya masih yang proyektor aja, nggak ada LED-nya. Yang facelift ada LED-nya. Tapi untuk yang 2010 ini, untuk GTI MK2, untuk GTI yang 2 doors dan sunroof cuma ada di 2010. Jadi gua nggak masalah gitu. Nah untuk yang stop lampnya sama kayak TSI, tapi yang ini udah diganti ke stop lampnya Golf R. Oke, terus yang paling membedakan apa sih? Menurut gua adalah performance-nya guys. Jadi performance-nya itu yang kalau TSI itu 1.4 TSI, jadi twin charge ya, ada supercharger-nya, ada turbocharger-nya. Di sini 2.0 turbo. Nah jadi kenapa dibilangin supercharger-nya gua nggak tahu kenapa juga, tapi jauh lebih kencang daripada TSI-nya menurut gua. TSI itu udah kencang banget dan menurut gue udah cukup banget buat di Jakarta ya. Karena 160 HP
Terus kalau kemarin gue dari map stage 1 itu dapat 200-an. Ini sebelum dia papain aja udah 200 HP stock 2.0 turbo gitu. Dan yang gue suka adalah sebenarnya yang gue paling suka dari VW itu adalah transmissionnya, itu DSG, jadi dual clutch ya dia. Nah kalau di TSI itu dry clutch, di sini itu wet clutch. Bedanya kalau nggak salah yang ini koplingnya keren oli. Tapi enaknya apa? Lebih bandel, lebih nggak cepat rusak. Nah, banyak orang yang jual TSI dengan harga rendah banget sekarang. Kenapa? Karena jatuh harga banyakan nggak kuat DSG-nya di sini. Nah, karena kencang mungkin digeber, jebol apa gimana, dan itu perawatannya mahal. Mungkin sekitar 40-60 jutaan ya kalau untuk TSI. Nah, kalau GTI karena dia wet clutch lebih bandel jauh. Ganti DSG itu nggak tentu kapan karena seiring pemakaian. Tapi temen gue yang pakai Golf GTI MK6, MK7 GTI, MK5 GTI pun belum ada yang gue kenal ganti mekatroniknya atau mungkin ganti DSG-nya. Jadi aman banget gitu loh. Dan lihat nih speednya, motor gigi keempat, ketiga, seratus. Wah, atasnya oke. Ini mobil kenceng, sumpah. Tapi gue masih gak dapet feel-nya karena gak pakai knalpot. Kalau dulu gue pakai knalpot, setiap kali gitu ada kayak ada DSG fart namanya kalau anak-anak VW bilang ya. Setiap kali gitu ada kayak suara nya gitu. Jadi di sini kan masih mau standar, gue belum dapet feel-nya gitu guys. Tapi atasnya kenceng banget, beda banget sama yang TSI. Kalau TSI bawahnya gue suka, kalau ini atasnya gue suka guys. Ntar kita tes kebut lagi pas jalannya mulai kosong. Oke, sambil kita menuju ke test track kita biasanya, jembatan Gulf Island ya. Gue pengen kasih lihat kalian, gue pengen kasih tahu kalian kenapa kalian harus beli Golf GTI. Gue punya 5 alasan yang menurut gue paling valid ya. Yang pertama, ganteng. Kenapa ganteng? Kalian kalau misalnya lihat mobilnya sendiri, mobilnya tuh keren banget guys. Kecil, sporty juga iya, 2 pintu juga iya. Obviously it's a sport car, jadinya it's a coupe. Terus ada sunroof. Udah pasti neck breaker di jalan. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang ngerti mobil, mereka lihat GTI MK6 sunroof 2 doors, melongo pasti. Hah? Gitu. Kalau Scirocco udah banyak. Emang Scirocco dari awal 2 pintu. Makanya orang lihat Scirocco oke, keren biasa. Tapi Scirocco 2 pintu. Ini luar biasa. 4 pintu biasanya di jalan, tapi ini cuma 2 pintu. Pintu 2-nya kemana gitu. Jadi udah pasti lebih ganteng daripada TSI biasanya. Dan kalau gue pribadi, dan gue nanya anak-anak VW, mereka lebih suka atau mereka lebih prefer Golf GTI yang 2 doors and sunroof dibanding Scirocco. Even Scirocco 2.0 yang pernah kita pakai juga, dan Scirocco R, mereka lebih pilih Golf GTI 2 pintu gitu loh. Gue juga gak ngerti kenapa, tapi kalau gue juga lebih suka Golf GTI 2 pintu karena lebih lucu gitu, kayak telurnya warna putih ya kan. Oke, yang kedua, compact tapi practical. Maksudnya apa sih compact tapi practical? Mobil ini enak banget buat dijadiin daily drive kalian, buat dijadiin daily car kalian. Setiap hari kalian pakai. Kayak sekarang gue di peak ya, lagi di jalan dalam kota. Mobil enak banget. Yang pertama, mobilnya itu kecil, buat nyelip-nyelip di dalam kota tuh enak banget. Yang pertama ya. Tapi kalian nggak bakal berasa sempit di sini. Nggak tahu kenapa interiornya tuh luas gitu. By the way, interiornya itu luas lebar tuh sama kayak Golf TSI. Jadi basicnya itu cuma beda pintu doang. Tapi rear seatnya sama ruang buat kakinya ya, leg roomnya semua itu sama kayak Golf yang 4 pintu. Jadi ruang kaki buat di depan enak, ruang kaki buat di belakang juga enak basicnya. Jadi kalian mau masukin orang, maksudnya kalian nggak perlu berdorong gitu. Kalian mau berempat juga kalian bisa di sini gitu. Dan enaknya apa? Benar-benar mobil city car banget ya. Cup holder banyak banget. Satu di sini ada 2 juga. Di pintu, di door trimnya juga gede-gede, tempat buat naruh barangnya. Glove boxnya juga gede, bagasinya juga gede. Kenapa namanya Golf? Karena bisa masukin tas golf. Kalau kalian tahu tas golf kan gede banget tuh. Nah ini tas golfnya bisa masuk ke sini. Jadi seru banget kan? Alasan ketiga adalah powerful banget, performance-nya bagus banget. Jadi performance-nya itu sekitar di 200 HP stok 200 HP untuk mobil sekecil ini tuh kencang banget guys. Gue bakal ngebut sebentar lagi dan gue bakal kasih tahu kalian performance-nya seperti apa. Tapi yang bikin kencang itu sebenarnya bukan mesinnya, tapi transmisinya. Bener-bener dia itu
mirip Porsche punya PDK ya. Dual clutch cepet banget, benar-benar ganti gigi tuh kayak jebret langsung ganti gigi, nggak pakai ngelek segala macem. Karena kalau misalnya manual ya, kan ada kopling, ada ganti gigi, lepas kopling itu udah makan beberapa detik. Ini cuma jebret ganti gigi. Dan ini adalah teknologi yang dipakai dengan mobil baru saat ini, dual clutch transmission ya, DCT ya, gitulah pokoknya lah. Tapi kalau di PPO ngomongnya DSG, gue jujur lupa ingat juga apa gitu arti DSG dual apa gitu. Kalau PDK itu Porsche Doppelung plung, apalah itulah, kayak mobil-mobil Jerman gitu, pokoknya kayak bahasa-bahasa Jerman gitu. Kedengeran dia sifatnya, sumpah. Mobil ini enak banget. Dan kaki-kaki enak banget, rigid tapi masih empuk banget. Kalau dibanding Scirocco sih jauh ya. Oke, gue bakal start dari S, gue bakal ke S sekarang. Gigi 1, gas. Gila, mobilnya ini fun banget. 120, 150. Oke, nice. Dapat 150, lumayan. Mobil ini asik sih. Yes, powerful banget. Yang keempat adalah kalau kalian mau upgrade performance, itu mudah sekali guys. Kalian cukup ganti intake bagian udaranya ya, air filter, mungkin kalian mau ganti open air atau mungkin ganti replacement, dan ganti full exhaust. Nah, oke sifatnya. Dan mobilnya jauh banget. Oke, lanjut, sorry. Kalian cukup ganti intake, exhaust, dan remap aja, atau mungkin kalian chip up ya, bahasanya chip up biasanya. Itu kalian dapetin 300 HP itu easy sekali, naikin 100 HP itu mudah sekali di mobil ini. Jadi enak banget gitu loh. Dan nggak makan biaya yang besar banget, karena sekarang ini MK6 knalpot secondnya udah banyak, intake secondnya udah banyak, dan juga remap kalau kalian tahu kemarin di Elika cuman 5-6 jutaan. Jadi sebenarnya untuk dapetin 300 HP kalian buang sekitar 20 jutaan, itu nggak mahal sama sekali. Dibanding kalau kalian naik mobil Jepang misalnya Subaru, itu mau naikin 100 HP itu kalian butuh buang duit yang lumayan banyak. Nah kalau di Golf enaknya gitu guys, Eropa ya, basicnya Eropa yang berturbo itu enaknya begitu. Kalian cukup intake, exhaust, remap, atau dalam arti stage 2 kalian udah bisa dapetin naikin 100 HP-an, jadi sekitar 300 HP-an. Kayak kemana Scirocco kita yang 2.0 kenceng banget, itu 300 HP lebih gue yakin. Sama, modifnya cuma itu doang, intake, exhaust, sama remap, selesai. Tuningan lah ya, selesai. Dapat 300 HP lebih. Dan gue lihat di luar banyak yang stage 3, stage 4 itu nyampe ke 500 HP. Kalian kebayang nggak 500 HP di mobil sekecil ini? Gue yakin itu ngeri sekali sih. Dan itu banyak banget Golf GTI yang jadi supercar killer, ngebut lawan Lambo, ngebut lawan Ferrari, menang. Gue nggak ngerti situ habis berapa juga, cuman gue cuma saranin sampai stage 2 aja, karena menurut gue itu yang worth it sih. Kalian buang yang nggak terlalu banyak duitnya, tapi dapat power outputnya lumayan banget buat daily dan buat gecol-gecol di tol ya. Dan buat morningan tuh asik banget guys. Oke, dan yang kelima itu adalah great resale value. Nah kalau kayak gua semi pedagang mobil ya, pedagang pakai sambil jual gitu ya. GTI ini adalah mobil yang enak dipakai, tapi kalau dijual nggak jatuh. Kenapa? GTI sekarang aja itu yang 4 pintu aja demand-nya masih tinggi banget, karena emang mobilnya tuh enak banget buat dia, apalagi dalam kota kayak gini. Jadi harganya nahan. GTI, MK5, MK6 tuh harganya nahan. MK7 harganya masih nahan banget. 4 gede sampai 5 kecil ya. Kalau MK7, kalau MK6 itu 300 setengah, 300 gede gitu. Nah kalau ini kenapa gue bilang resale value-nya bagus? Kenapa? Karena mobil ini itu langka, cuma 3 di Indonesia. Jadi selain demand-nya gede, mobilnya langka, kalian boleh keep buat collection kalian. Apalagi masih full standar dan worth untuk disimpan di garasi kalian.
gue mau kebut tapi gue lupa bawa ininya punya itulah pokoknya lah ya. Jadi akhirnya gue minta Kevin buat pegangin. Lihat deh Lightroom-nya. Masih aman kan, Vin? Aman. Nggak sempit kan? Enggak. GTI M Calm tuh gokil guys. Lightroom-nya masih gede banget. Sama kayak TSI, sama kayak 4 pintu tapi ini cuma 2 pintu doang sih. Tapi Lightroom-nya semua sama. Dan kursi bagian depan bisa lebih dikebelakangin daripada Golf yang 4 pintu. Oke, kita sekarang mau coba harus kontrol. Cara gimana, Vin? ESP matiin. Oke, ESP dimatiin. Nah, oke, tulisan TSC off. Itu traction control mati ya. Iya. Terus Masukin manual. oke, masukin manual. Oke, udah ke manual. Udah injek rem full sama gas pegang full. Gila, spinnya. Gila, spinnya ngaco banget nih. Iya, kalau pakai launch gitu. Oke guys, gila. GTI seru banget, gak bohong. Apalagi 2 pintu, sunroof ganteng banget. Sebenarnya teman gue dulu pernah punya yang GTI 2 pintu juga, tapi nggak sunroof kalau nggak salah ya. Dia stensin pakai roti foam di Airsus. Itu keren banget. Tapi kalau misalnya gue punya GTI kayak begini, kayaknya gue pengen lebih ke performance deh, karena mobilnya seru banget. Jadi mungkin gue bakal pakai pelak 18, pengen gue pakai ban MITI, gue pakai coilover, terus gue gantiin intake, exhaust dan remap, dan udah ganteng banget. Paling gue pakai karbon di sini, dan wiper gue delete seperti biasa biar clean. Udah deh, ganteng. No. Lucu kan mobilnya? Clean, ganteng, kayak telur, dan kenceng. By the way, kaliper udah merah juga. Itu standar GTI. Dari MK5 kayak udah begitu juga deh. MK5 sih gue bakal lihat yang merah juga ya ininya. Tuh, lucu banget kan guys. Kalian boleh cek speknya di jual_id dan juga di themancave.id. Di sana kita sering nge-cover mobil ini. Jadi kalau misalnya kalian naksir atau kalian pengen datang aja ke Man Cave, karena mobil kita taruh di Man Cave setiap hari. Gue nggak tahu sebenarnya nanti abis gue post video ini masih ada apa nggak mobilnya, udah laku atau belum. Biasa kalau mobil unik-unik gue pegang cepat lakunya. Jadi good luck buat kalian yang pengen. Semoga masih ada buat kalian. Oke, udah gitu aja guys. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @tanzil. jual_id, themancave.id, dupers.id. Banyak banget ya. Ya udah pokoknya follow Instagram gue di bawah sini. Dan jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe guys. Karena gue gak tau kenapa ya, viewsnya menurun banget dari dulu. Gue sedih sih lumayan. Cuma gak apa-apa, masih banyak supporter pasti. Bantu kita untuk mencapai 100k secepatnya guys. Oke, see you guys next vlog, bye.